Allahumma
وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب أبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, para santriwan santriwati, yang putra maupun putri, yang remaja maupun remaji, ibu-ibu di rumah dan bapak-bapaknya, serta saudara-saudaranya, oma opanya, tantenya, pamannya, semua yang menghadiri kajian ini, semua semoga selalu sehat walafiat, senantiasa mendapat barokah, rezeki yang berlimpah,
anak-anak yang soleh-solehah, harta yang barokah banyak, dan semoga hartanya di dunia banyak, di akhirat juga berlimpah di surga Allah. Alhamdulillah kita hari ini selalu diberi karunia Allah berupa kehidupan yang sehat. Salam dan salam semoga selalu terlimpah tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang telah mengajarkan Islam sangat detail kepada kita, sehingga kita punya tuntunan terutama dalam pengelolaan harta. Sekarang adalah puasa ke-9 ya. Dan malam ini malam ke-10. Ternyata sudah kita lewati sepertiga dari waktu Ramadan, dan coronanya belum juga selesai. Naik turun kalau ikutin DKI. DKI pernah cuma penambahan 60 saat. Turun 103, turun 90, turun 60. Kemarin 143 lagi. Hari ini mudah-mudahan turun lagi, turun. Kalau turun. Setelah ini keangkat wabah, ya. Betul-betul disiplin, ya. Mudah-mudahan segera berlalu. Tapi kalau anak-anakku sekalian, kalian melihat di luar, tapi nggak bisa keluar. Lihat di TV maupun medsos, kayaknya susah ya. Payah, kenapa? Semakin banyak orang yang kelaparan, dan efeknya sekarang semakin banyak kriminalitas. Sekarang paling banyak perampokan, kemudian supir online dibunuh, dibawa lari mobilnya dengan cara sangat sadis. Begal motor, ya, orang lagi jalan dibegal ya. Tambah lagi kasus baru yang banyak sekali sekarang, tawuran jam 3 subuh. Banyak sekarang tawuran jam 3 subuh, janjian dulu di medsos. Dan juga terkait dengan pembagian bantuan darah mesin yang tidak merata. Bahkan ada yang sangat kesal, katanya 500 kakak yang ditawarkan untuk dapat bantuan cuma dapat 7. Ada dapat yang lainnya tapi bukan warganya. Macam-macam sekarang luar sana. Jadi orang lapar dia tidak bisa menunggu, perut tidak bisa ditunda, akhirnya kriminal. Ditambah lagi narapidana yang lepas. Jadi selama pandemi ini puluhan ribu napi-napi dibebaskan, termasuk kemarin Roma Hurmuzi yang baru masuk penjara karena korupsi, sekarang sudah bebas juga. Jadi berkah tersendiri bagi dia, puasa penuh berkah. Barangkali hadiahnya begitu. Wallahu a'lam apakah sesuai apakah tidak, tapi kita mesti lebih berhati-hati dalam hidup. Ya, kalau kita lihat di luar sana mereka sulit juga kalau kita tuduhkan ulang mereka, karena perut lapar tak bisa ditunda. Nah, semoga masa seperti ini segera berlalu. Ini namanya paceklik. Apa doanya? Allah maksud andal bala wal wabah, menimbulkan perpecahan, persengketaan. Kita mohon perlindungan. Sekarang santri pertama, Allah maksudna andal bala. Kena nggak bala nggak kalian? Ada angin ribut, kena banjir, tsunami, gempa bumi? Alhamdulillah tidak. Wal wabah corona. Ada yang corona di sini? Ada yang DBD? Nggak. Kalau terpokin nyamuk, kalau nyamuk. Alhamdulillah. Di santri biasanya rutin tahunan ada yang DBD. Ada saja yang DBD. Kenapa kita harus menghindar untuk tahun ini dari DBD? Karena kalau ada sakit apa saja, ujung-ujungnya ke rumah sakit. Dan sekarang rumah sakit wilayah yang paling rawan. Jadi orang sakit datang ke rumah sakit karena DBD, di sana banyak potensi terpapar corona. Nanti DBD-nya sembuh, coronanya masuk. Atau malah sebaliknya, dua-duanya, corona dan DBD malah ini parah.
Jadi untuk sekarang sampai sebulan 2 bulan atau selama-lamanya jangan bercita-cita nginap di rumah sakit. Walaupun nanti nggak ada lagi wabah, nggak ada lagi penyakit, tetaplah jangan ke rumah sakit, jangan mau. Ya. Saya udah pengalaman sering ke rumah sakit sejak tahun 2000 dulu. Datang ke rumah sakit, menjenguk orang sakit. Termasuk saya kenal PRT Sami juga di rumah sakit. RT-nya sini, kenalan di rumah sakit. Bukannya di sini, tapi kenalnya di rumah sakit. Baik. Awal krisis. Alhamdulillah saat ini tidak krisis, tambah gendut-gendut sekarang. Puasa tambah gendut nih. Coba kita beli timbangan, jangan-jangan hancur timbangannya, rusak pas timbangan. Saking beratnya, menjerit timbangan, berat kata timbangan. Menjerit timbangannya. Wabah fitnah, ada nggak fitnah sini? Gak difitnah itu, difitnah ini. Terus wajami'il amrad, dan semua penyakit kita mohon perlindungan Allah dari semua wajami'il amrad. Ya Allah, jangan sampai jadi apapun kutil pun jangan. Tapi sekarang saya ada yang jadi gatal nih. Kalau di pengajian ya kita terus kita. Siapa itu? Hati-hati itu menular. Ya, itu wabah juga, itu menular juga. Kemudian apa? Wafujatil maut, dan mati mendadak. Kita berlindung jangan sampai mati mendadak. Ya, supaya apa? Ada persiapan untuk bersyahadat sebelum mati. Ya, supaya ada persiapan untuk ya memberikan wasiat dan lain-lain yang baik-baik dan dalam keadaan beramal saleh. Wafujatil mauti wa ta'awun, dan berlindung dari semua wabah yang lain, ta'awun yang lain. Ma la yaksifu ghairu, tak ada yang mampu mengangkat semua itu kecuali Engkau ya Allah. Nah, itu langsung serius. Ya. Kalau yang sudah banyak hafal doa, satu doa aja diseriusin, betul-betul diwiridin, diulang-ulang. Itu aja dikabulkan Allah, maka insya Allah berdampak baik pada semua. Halaman 242, 342 atau 242 dan 243 ya. Kalau bantu saya ini minusnya udah nambah, jadi tulisannya kecil sekali. Judulnya at-ta'jilu bi'adaiha, menyegerakan mengeluarkan zakat, menunaikannya, menyegerakan, maksudnya sebelum waktunya disegerakan. Kalau zakat fitrah waktunya sejak terbenamnya matahari Ramadan terakhir, terbitnya bulan baru Syawal, itu wajib zakat fitrah. Bagaimana kalau zakat fitrah dikeluarkan sebelum terbitnya bulan baru Syawal? Nah, itu bagaimana? Termasuk juga zakat mal. Ya, ada simpanan emas 100 gram. Disimpan sudah 9 bulan. Mau keluarin zakatnya sekarang gimana? Ini sedang dibahas. Boleh tidak menyegerakan membayar zakat? Hukumnya apa? Yajuzu ta'jiluz zakati wa da'uha qabla al-hauli walau li'amain. Boleh menyegerakan membayar zakat, berzakat dan menunaikannya sebelum haul, sebelum 1 tahun, walau li'amaini, walaupun untuk 2 tahun ke depan. Karena nggak berubah-ubah kalau dia berubah emas perak itu. Setiap 85 gram keluarin 1/40. Ya, setiap 85 gram emas keluarin 2,5%. Baik berupa emas maupun dikonversikan ke uang saat jatuh tempo. Jadi zakatnya zakat emas ya, bukan uang. Tapi kalau emasnya berupa gelang, 1 gelang nilainya 100 gram, ya jangan dipotong. Ini keluarin 2,5% nih, 2,5 gram. Jangan dipotong, dikonversi ke uang, keluarin 2,5%. Fa'anis Zuhri annahu kana la yara ba'san ay ya'jila zakatahu qabla al-haul. Menurut Zuhri, ini tabi'in ya,
bahwasanya layar bahasa tidak apa-apa. Dia memandang tak masalah, no problem, untuk menyegerakan zakat sebelum haul, sebelum setahun dimiliki, boleh. Wasu'ila al-Hasanu an rajulin akhraja 30 sinin yujzih. Dan Hasan al-Basri ditanya orang tentang seorang yang mengeluarkan zakatnya 3 tahun ke depan, boleh nggak? Kalau beliau jawab yujzih, boleh. Jadi sekarang dia punya simpanan 100 gram, keluarin dah langsung 2,5 1 tahun, 2,5 7,5 gram langsung keluarin, boleh. Ya, coba anak santri perempuan yang di rumah kalian itu yang kalian simpan ada 2.000 gram itu, boleh zakatnya. Ya, kalau enggak kena itu nanti jadi ular. Banyak ya kalau orang nggak zakat itu belum disita aja sudah kepingan-kepingan dipanaskan, disetrikain ke wajahnya, ke dahinya, ke pinggang, ke punggung, itu belum disidang itu. Yang punya kuda, yang punya onta, digilas ontanya, itu belum disidang itu. Jangan dibilang oh itu azab bagi yang tidak berzakat. Belum, itu pemanasan, belum. Kan disebut di hadis kan, digilas dulu, baru disidang. Antara siapa? Antara siapa yang wajib mengeluarkan zakat dan siapa yang menerima zakat. Kalau sidangnya itu dia lolos, masuk surga ya. Kalau enggak dia masuk neraka jahanam. Ya. Ini sidang Allah Maha Adil. Qala Syaukani wa ila dzalika dhahaba Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah. Telah berkata Syaukani dan juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Abu Hanifah. Wa bihi qala Al-Hadi Al-Qasim. Ya. Dan seperti itulah yang berkata Al-Hadi wal Qasim. Al-Qasim. Qala Mu'ayyid billah. Mu'ayyid billah berkata wa huwa afdal. Ini yang lebih utama. Jadi kalau kita ada barang yang diwajibkan zakat dan nilainya tetap, maka lebih baik zakatin beberapa tahun setelahnya itu, supaya lebih luas bisa memberi kepada yang berhak. Kalau 100 gram dikeluarin 7,5 gram untuk 3 tahun. Nah selama 3 tahun udah dikeluarin lagi tuh. Tapi kalau misalnya ada emas yang baru, ya hitung lagi di luar hitungan yang 100 gram. Kalau dikonversi ke uang berapa? 7,5 gram kali 850-an. Ya sekitar 7 juta. Ya 7 jutaan bisa dibagi kepada 14 mustahik, atau bisa pada satu mustahik yang miskin dalam bentuk minta dia uangnya itu dimodalkan supaya dia tidak menerima zakat tahun berikutnya, tetapi membayar zakat. Wa qala Malik wa Rabi'ah wa Sufyan ats-Tsauri wa Daud wa Abu Ubaidillah wa Abu Ubaid bin Al-Haris wa min ahli bait, dan dia juga ahlul bait An-Nasir, yaitu An-Nasir. Ini pendapat sebagian, innahu la yujzi'u hatta yahul al-haul. Tak boleh keluarin zakat sebelum waktunya kecuali sudah haul 1 tahun. Nah ini khilafiyah ya. Ini pendapat siapa? Malik, berarti Imam Malik khilaf dengan berbeda pendapat dengan gurunya. Boleh nggak begitu? Boleh, menunjukkan bahwa gurunya berhasil mendidik muridnya. Jadi sang guru pun kalau ada murid yang berbeda pendapat, jangan merasa muridnya durhaka, bukan. Karena hasil didikannya si murid mampu menganalisa lebih dalam dalil-dalil. Banyak pendapat Imam Malik, ya, pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan gurunya. Banyak. Ya, termasuk dalam hal ini, Imam Malik nggak boleh, Imam Syafi'i boleh menyegerakan. Ada khilafnya kan guru murid. Cuman akhlak Imam Syafi'i luar biasa pada gurunya.
Berbeda kan cuma satu hal. Misalnya ada 1000 pembahasan, yang beda paling cuma 10. Jadi banyak samanya atau banyak bedanya? Nah, kalau ada perbedaan, apa kata Imam Syafi'i? Orang datang kepada Imam Syafi'i, ya Syekh, bagaimana kami mengambil keputusan? Kalau kami mendapati pendapat Anda sangat bertentangan dengan pendapat guru Anda Imam Malik, maka dengan jiwa yang sangat besar Imam Syafi'i jawab, ambillah pendapat guru saya Imam Malik. Tuh. Nah, cuman kalau orang nggak nanya itu, yang beliau nggak ngomong. Kecuali kalau sudah nanya, begitulah bentuk beliau ta'zim kepada gurunya. Nah, kalian akan mendapati bahwa kalian akan lebih cerdas daripada guru kalian. Ada nggak guru kalian SD dulu? Sekarang mungkin dia masih ngajar SD kan? Nah, mungkin mereka masih seperti itu. Sampai sekarang masih kayak dulu. Guru ngaji kalian masih ngajar Iqra aja. Ya, itu aja. Dan kalian sudah hafal Quran, kalian sudah bisa ngaji dan sudah juara tahfiz berkali-kali, tapi dia masih aja ngajar seperti itu. Gimana kalian? Sombong ya? Nih saya lebih hebat dari guru saya. Justru guru kalian itu berhasil ngadidik kalian. Kalau misalnya kalian masih guru kalian ngajar ba, kalian juga ngajar ba lah tuh. Nah, nggak ada hasil namanya. Nah, jadi si murid berhasil kalau dia lebih hebat dari gurunya, tapi tak boleh menyombongkan diri. Ya, karena punya dalil, punya pendapat. Kenapa Imam Malik berbeda dan juga yang lain-lain? Wa istadallu bil hadis. Mereka mengambil dalil istadallu, ya dulu dalil istadallu ada alim cinta, mengambil dalil bil ahadisi, dengan hadis-hadis allati fiha, ya, yang hadis-hadis ta'liqul wujubi bil hauli, zakat kepada tergantung wajibnya zakat karena haul. Kan wajib karena haul. Kenapa sekarang belum haul sudah berzakat? Berarti belum wajib kok sudah berzakat. Fala nizam, enggak ada pertentangan. Jadi kalau seluruh ulama sepakat bahwa zakat itu keluar karena haul. Pendapat ini, khilafiyah ini berimplikasi kepada adanya zakat profesi tadi. Nah, orang mengkias dari pendapat Syafi'i dan lain-lain menyegerakan ini boleh, sehingga zakat profesi dianggap ta'jil ada, ya, menyegerakan mengeluarkan zakat. Karena bolehnya mengeluarkan zakat lebih awal. Karena orang gajian itu, misalnya gajiannya senisab, gajinya sebulan 7 juta, setahun berarti 8.400.000, sedangkan 84 juta, 80 juta itu setara bahkan lebih besar dari 85 gram emas, maka dia sudah kena nisab. Dan dia keluarlah gajinya setiap tahun. Dengan mengambil pendapat Imam Syafi'i dan lain-lain, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Qasim. Tapi ada tidak konsistennya. Kenapa? Kalau pendapat Imam Syafi'i menyegerakan itu, hukumnya tidak wajib, hanya boleh. Ya, boleh. Dan itu dari hak tidak terpakai. Misalnya simpanan emasnya 100 gram, dia keluarin 3 tahun ke depan misalnya, kan tak terpakai itu emas. Tapi kalau profesi gajian, kan tiap bulan dikeluarin. Alasnya apa? Tiap bulan menyegerakan zakat, bukan sekali tahun kalinya. Tetapi tidak konsistennya apa? Ya, gaji itu dipakai. Nah, itu problemnya. Kalau Imam Syafi'i boleh, ya sesuatu yang dia tersimpan. Yang jelas ada barangnya. Ada barang saya. Kalau gaji dihitung setahun ke depan, sedangkan sekarang baru bulan 4, bulan 5, yang bulan 6, 7, 8, 9, 10, dia kan belum dimiliki. Hanya diprediksi kalau dia masih hidup terus sampai Desember dia gajian, maka hartanya sampai nisab. Nah, ini menjadi khilafiyah soal zakat profesi. Kalau dia mengembalikan pendapatnya kepada pendapat Imam Syafi'i, maka tidak konsisten. Yang kedua tidak konsistennya apa? Besaran zakat. Besaran zakatnya berapa? 2,5%.
Ada juga yang kenapa kita keluarkan saat gajian? Karena ada ayat wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah zakatnya ketika hasil dipetik. Hari memetik hasilnya. Nah, sekarang hari memetik gajian. Nah, itu kan tentang pertanian. Nah, kalau mau dikiaskan dengan pertanian, maka mestinya tidak 2,5% tapi 10%. Dia menggunakan sarana tambahan dan biaya, maka persen bukan 2,5%. Nah, lepas dari itu semua, maka kita mesti menunaikan zakat yang wajib. Tak ada khilafiyah menurut siapa tadi? Malik dan Hanif soal ya wajibnya zakat tergantung dengan haul, setahun dimiliki. Wa innaman niza'u fil ajza'i qablahu. Sesungguhnya terjadi perbedaan pendapat atau perbantahan fil ajza'i qablahu tentang bagian-bagian sebelumnya. Tapi soal haul setahun tidak ada khilaf bahwa zakat itu menjadi wajib setelah setahun. Untuk zakat-zakat yang nilai zakat itu setahun, awet setahun. Nah, sekarang terakhir ad-du'a'u lil muzakki, doa untuk orang yang berzakat. Jadi kalau judul begini, doa untuk orang yang berzakat. Berarti siapa yang mendoakan? Penerima zakat. Bisa amil, bisa langsung mustahik. Jadi mustahik doain yang zakat. Secara umum, apa sih doanya? Bebas, asalkan doa yang baik. Biasanya kalau orang terima, bukan hanya zakat ya, apa buat terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Nah, itu sudah mengamalkan ini. Ya, terima kasih Pak, semoga hartanya bertambah banyak. Terima kasih Bu, semoga anak-anaknya sehat-sehat. Nah, itu semua sunnah yang sangat dipentingkan. Karena ini hitungnya perintah. Wassalli alaihim, doakan mereka. Walaupun perintah ini tidak sampai kepada perintah wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Termasuk kalian sama kalian juga. Kalau kalian diberi orang, walaupun bukan zakat, diberi temannya jajanan, jangan maksa-maksa minta jajanan. Diberi, alhamdulillah, terima kasih ya, semoga kamu selalu sehat. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Tapi harus pakai alhamdulillah, jangan terima kasih doang. Alhamdulillah, ya, semoga kamu selalu sehat. Alhamdulillah, semoga puasanya sempurna. Alhamdulillah, semoga tarawihnya lancar. Alhamdulillah, semoga studinya berhasil. Nah itu, alhamdulillah, terima kasih, semoga. Coba kalau diberi orang apa ucapannya? Alhamdulillah, terima kasih, semoga. Nah, semoganya titik-titik, terserah. Bukan begini, ini kamu ya saya kasih, dah mana lagi sini, apa itu? Bukan begitu. Dikasih orang, mana lagi? Enggak begitu. Apa jawabnya? Alhamdulillah, terima kasih, semoga. Semoganya boleh bahasa Arab, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan yang terbaik, yang banyak, yang berlipat, berganda. Ya, itu jawaban kalau kita dikasih orang. Alhamdulillah, terima kasih, semoga. Atau alhamdulillah, jazakillah khairal jazak. Dah. Nah, ini doa untuk yang membayar zakat, yang mendoakan si amil atau si penerima. Yustahabbud du'a'u lil muzakki 'inda akhdhi zakati minhu. Disunahkan mendoakan orang yang berzakat ketika mengambil zakat darinya. Doakan, ya. Nah, ini ajaran untuk zakat. Sebenarnya bisa diamalkan untuk yang lain-lain apapun. Kalau dikasih, doakan orang yang ngasih. Ini akhlak muslim. Ada ayat surat At-Taubah ayat 103 tadi saya baca di muqaddimah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah, ini perintah kepada pemerintah ya, perintah kepada Rasul. Waktu itu Rasul pemimpin. Harta mereka itu sedekah. Apa di sedekah? Zakat. Dari itu ada sedekah zakat? Ada fi'il amal di awalnya. Jadi kalau ada perintah makna sedekah berarti zakat. Ambillah zakat dari harta mereka. Tutahhiruhum, maka engkau akan membersihkan hartanya, membersihkan harta mereka. Jadi zakat itu pembersih. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat kotor. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka. Zakat membersihkan, membersihkan harta, mensucikan jiwa. Membersihkan harta sehingga tidak ada yang syak, tidak ada yang subhat, tidak ada yang haram, halal semua, dipakai untuk apapun, bermanfaat, berfaedah. Tuzakkihim biha, mensucikan jiwa mereka. Wa sholli 'alaihim, maka doakanlah atas mereka. Kalimatnya sholli, bukan wad'u. Kalau wad'u bahaya. Wad'u 'alaihim, gimana nanti kalau wad'u 'alaihim? Doakan kehancuran mereka. Jangan asal ngomong ya. Makanya saya tanya kalian. Wal mauti ala fulan ya. Maaf bang, ada saya bilang. Harus sesuai idiomnya ya. Ini kalau ini idiomnya boleh ala. Kenapa? Kalimatnya sholli. Kalau sholli memang gandingannya ala. Sallu ala nabi, bukan sallu ila nabi atau sallu lin nabi, tapi ala. Memang itu betul gandingannya. Tapi kalau wad'u gandingannya tak bisa sembarangan. Wad'u alaihim, doakan kehadiran mereka. Wah. Nah, kalau kalian pakai itu, maka doanya wad'u lahum, doakan kesejahteraan bagi mereka. Bedanya apa? La dengan ala saja. Nah, ini hati-hati. Nah, kalau kalimatnya sholli maka ala, maka sholli alaihim, doakan kemakmuran bagi mereka, kebahagiaan bagi mereka. Nah, karena menggunakan ala karena sholli. Wa sholli alaihim, doakan kemakmuran bagi mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu sakanun lahum, menenteramkan bagi mereka, menenteramkan bagi yang didoakan. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar doa lagi maha mengetahui. Sami'un, maha mendengar apa saja termasuk doa. Alimun, mengetahui apa saja termasuk niat orang yang berzakat. Dengan doa kita itu mungkin orang yang berzakat ada riaknya, kita doain berubah langsung secara otomatis niatnya ikhlas, tidak lagi karena riya, tidak karena yang lain lagi. Itu ya. Nah, apa sih doanya? Doanya yang disampaikan Rasul, wa an Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza utiya bi sadaqah, apabila ada yang menyerahkan sedekah, diserahkan kepada yang sedekah, zakat, ini sedekah bukan zakat juga, karena ini taksis khusus. Qala, beliau menjawab, Allahumma sholli alaihim, ya Allah, sejahterakanlah mereka. Sholli, artinya sejahterakanlah. Doa untuk kemakmuran, ya Allah makmurkanlah mereka. Pendek saja ya doanya, tapi dalam. Ini kalau saya di WA orang, Ustaz saya sudah kirim, saya baca ajarakallah fima a'taita wa baraka fima a'taita, Allahumma sholli alaihim, Allahumma barik fihim wa barik fi amwalihim wa barik fi usratihim. Aja doa Nabi, doa yang disampaikan para ulama, Allahumma sholli alaihim. Walaupun sebenarnya ngomong doa singkat aja udah mengamalkan ayat ini. Alhamdulillah, terima kasih, semoga. Itu udah mengamalkan ayat ini.
Alhamdulillah, terima kasih Pak, semoga puasanya sukses dan lancar. Nah itu juga mengamalkan. Karena secara umum beritanya doakan mereka yang berzakat. Begitupun orang yang menerima, orang yang menerima zakat dianjurkan fakir miskin itu langsung mendoakan yang memberi zakat. Lalu yang membayar zakat boleh nggak minta doa? Boleh nggak? Boleh. Ya itu tidak mempengaruhi niat ikhlas. Oh jadi nggak ikhlas kalau minta doa? Enggak ikhlas, tetap doakan ya Ustaz, doakan ya. Datang ke fakir miskin, ini zakat saya, doain ibu ya. Boleh. Tidak, itu tidak mengurangi keikhlasan. Kalau kita minta doakan, iya kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu Allah terima. Bahkan orang-orang terima zakat, orang-orang susah, fakir miskin, apalagi terzalimi, maka doanya tidak ada hijab, langsung Allah dengar, langsung Allah kabulkan. Nah, makanya minta doa itu boleh, ya. Minta masalah nggak boleh. Nah, minta doa nggak apa-apa. Orang mau berangkat haji minta doa, ya nanti kalau di Rogoh doain saya, sebut nama saya ya, sebut, bud. Kalau di mana namanya Multazam, kalau sempat di Multazam di bawah pintu Ka'bah itu doain, tempat mustajabah itu Multazam, Hajar Aswad, tapi nggak bisa doa. Sudah siap kan doa dulu panjang-panjang. Allahumma inna hadzal fairuz qad masanna fi kathirbilad. Diangkat kalau kita mau orang. Tapi kalau sekarang di sepi-sepinya mungkin masih bisa. Di mana lagi? Ya ketika tawaf. Ketika tawaf saat doa sangat mustajabah. Maka tawaf itu 4 kali. 4 sisi ya. Sisi ini dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad ya. Nah itu baca doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja. Aswad ke sananya dekat Hijr Ismail itu apa? Terserah doanya. Doa untuk pribadi aja. Pribadi keluarga. Nanti yang sisi rukun apa gitu? Rukun Iraqi ya. Rukun Iraqi itu bacanya untuk bangsa Indonesia, doa untuk bangsa Indonesia, doa. Nanti untuk yang terakhirnya baca untuk seluruh dunia Islam. Kan bisa juga gitu. Orang bingung, saya kalau lihat doa di buku panduan umroh itu panjang-panjang, banyak-banyak semua. Gak usah dibaca, gak usah dihafal. Habis waktu lah. Gitu aja kan yang sampai di hadis doa yang dituntut, yang disunahkan cuma dari yang mana ya? Yang Hajar Aswad itu aja tuh, Rabbana atina. Selebihnya doa bebas. Maka kalau doa bebas, maka yang sebelah dari Hajar Aswad ke Hijr Ismail, itu doa itu aja. Doa untuk pribadi keluarga. Nanti yang sebelah sana bangsa Indonesia. Sebelah ujung sini untuk seluruh dunia. Nah, kan bisa kita atur doanya. Pakai bahasa Indonesia boleh. Itu bukan sholat. Kalau sholat dia nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Kadang. Nah, kalau kita tahu boleh. Doa itu adalah senjata kita untuk melindungi kita, ya perlindungan dari Allah. Itu yang pertama doanya ya. Jadi doa Nabi kepada Abu Aufa apa? Allahumma sholli alaihim. Yang berzakat Abu Aufa, tapi yang didoakan semua keluarga. Ya Allah, sejahterakanlah semua keluarga Abu Aufa. Wa inna abi atahu bisadaqah. Sesungguhnya ayahku mendatangkan, memberikan sedekah kepada Rasul, menyerahkan sedekah. Faqala, maka beliau berdoa, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Nah, disebut namanya. Ya Allah, sejahterakan keluarga Abu Aufa. Nah, ganti him boleh, ganti nama boleh. Allahumma sholli alaihim boleh. Atau yang berzakat namanya Elvan. Allahumma sholli ala ali Elvan. Boleh ganti langsung alaihim, boleh ganti ala ali Elvan. Ya Allah, sejahterakanlah, makmurkanlah atas Ali dan Elvan.
Ala Ali Elvan apa? Atas keluarga Elvan ya. Kalau Ali yang zakat, ala Ali ala Ali Ali. Ya enggak? Allahumma sholli ala Ali Ali. Beda kan dengan Ali Ali. Ini Ali Ali. Ali Ali ya, tulisannya itu ya. Ala enggak ada basi. Ali Ali. Jadi ala dengan Ali itu sama. Yang satu dibaca ala, yang kedua dibaca Ali. Di tengah-tengahnya Ali. Ha, hamzah panjang dan lam. Ala Ali Aliyin. Kalau yang berzakat Ali. Apa kan itu? Apa enggak? Apa doanya kalau kita terima zakat? Allahumma sholli alaihi. Yang kedua, Allahumma sholli ala Ali. Siapa yang berzakat? Ali. Assalamualaikum. Lagi pengajian. Udah dikirim semua itu, sudah dikirim semua sudah. Sama persis. Iya, iya. Jadi ya, itu ya doa. Itu doa yang kedua. Cara doa yang kedua. Yang pertama tadi apa? Allahumma sholli alaihim. Yang kedua, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Jadi walaupun satu orang yang berzakat, doain sekeluarganya. Mengucapkan sebabnya bisa dengan dhamir him, bisa menyebutkan dengan nama yang berzakat. Doa yang kedua. Bisa digabung semua doanya. Warawan Nasa'i an Wa'il bin Hajar. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rajulin ba'atha binaqatin hasanatin fi zakah. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda pada seorang yang telah mengutus seekor onta, telah membayar zakatnya seekor onta yang terbaik, binaqatin hasanatin, onta sehat. Jadi zakat itu yang bagus, jangan cari yang jelek-jelek, ya. Yang melakukan apa? Wala apa? Wala tayammamu apa? Wal khaba'is. Jangan kamu pilih yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan. Itu ayatnya. Al-Baqarah. Jangan yang buruk-buruk, jadi yang hasanah, yang terbaik. Fi zakat dalam menunaikan zakat. Lalu apa doa Nabi? Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Ya Allah, berkahilah pada orang yang berzakat itu dan pada ontanya. Jadi ada zakat pun didoain. Ya kan? Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Ya Allah, berkahilah orang ini dan juga ontanya. Jadi harta zakat pun doain. Kalau orang berzakat dengan secara umum zakat mal, maka sebut mal. Allahumma barik fihi wa fi malihi. Zakatnya banyak, jamakan amwal. Allahumma barik fihi wa fi amwalihi. Ya. Jadi doakan juga barangnya yang zakatkan itu. Jadi yang pertama barangnya Allahumma sholli alaihim. Yang kedua, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Yang ketiga, Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Kalau dia zakatnya harta, wa fi mali. Kalau beras apa? Boleh ganti enggak? Wa fi rizqihi. Boleh. Allahumma barik fihi wa fi rizqihi. Ya Allah, berkahilah dirinya dan rezekinya. Rezeki orang yang berzakat itu. Jadi itu bentuk doa yang ketiga. Ini semua Nabi. Nah, sedangkan Imam Syafi'i merumuskan satu doa yang
diamalkan banyak orang di dunia hari ini. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, as-sunnatu lil imam, disunahkan bagi pemerintah atau imam, idza akhadha shadaqah, kalau dia mengambil zakat. Shadaqah berguna zakat karena itu dipastikan yang idza. Ayyadu awali, jangan kalian bilang ala, ayyadu ali, jangan ayyadu ala, li ya, yang benar kalimatnya. Ayyadu li lil mutasaddiq, untuk orang yang bersedekah. Oh, berarti sedekah secara umum, tidak hanya zakat. Ya. Kalau kalimatnya musallin siapa? Ayyadu kalau diganti sholat apa berarti sholat yusolli. Jadi kalau ayyusolli ala al-mutasaddiq, kalau ini yad'u maka li, jangan pakai ala. Ayyad'u lil mutasaddiq, bahwa seorang yang mengambil harta zakat atau sedekah secara umum untuk mendoakan bagi yang bersedekah. Nah, kan umum kan? Kalimatnya bukan lil muzakki ya. Lil mutasaddiq, lil mutasaddiqi wa yaqulu, dan dia berdoa dengan ungkapan ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita. Ajarakallah, semoga Allah memberikan pahala, balasan, fima a'taita, dari apa yang telah engkau berikan, sedekahkan. Wa baraka laka, dan Allah memberikan keberkahan untukmu, fima abqaita, pada semua hartamu yang masih tersisa. Tapi ini Imam Syafi'i ngajarin untuk sedekah. Jadi kalau untuk menerima zakat apa yang tepat doanya? Allahumma sholli alaihim, atau Allahumma sholli ala ali, sebutkan nama yang zakat. Yang ketiga, Allahumma barik fihi wa fi amwalihi. Nah, itu zakat. Tapi kalau untuk sedekah secara umum, boleh doa-doa dipakai juga selain untuk zakat, dan secara umum juga boleh doa yang ini. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita. Ini doa yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, inilah anak sekalian, mungkin nanti kalian ditugasi di depan taruh meja ya, menerima dan menyalurkan zakat, infak, wakaf. Nah, kalian di depan, siapa tugasnya nanti? Absen. Tetap menjaga jarak di meja yang berjarak 1 meter bagi situ. Alas jangan di depan gerbang. Siapkan masker juga. Ibu apa mau zakat? Oh ya, Allahumma sholli alaihi. Kalau ibu apa? Alaihinna. Ya, atau alaiha sendirian boleh juga, atau Allahumma sholli ala ali ya hadal nah, ibu ini enggak tahu ya, hadil ummi, ibu ini enggak tahu namanya, kasih nama sebutkan Allahumma sholli ala ali, namanya ibu Kokom ya, Allahumma sholli ala ali ibu Kokom. Tambah lagi doanya boleh tiga-tiganya, Allahumma barik fiha wa fi maliha. Maliha lagi di Mesir. Jadi doanya tiga-tiganya boleh. Datang ibu-ibu ngasih zakat, Allahumma sholli alaiha, Allahumma sholli alaiha, Allahumma sholli ala aliha. Nama sebut Allahumma sholli, yang nama yang bagi zakat namanya Luna. Allahumma sholli alaiha, Allahumma sholli ala ali Luna. Allahumma barik fiha wa fi maliha. Ajarakillah fima a'taiti wa barakalaki fima abqaiti. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terus diartikan dari itu nanti Allahumma sholli alaiha
Ya Allah, sejahterakanlah ibu ini. Allahumma sholli ala ali Luna. Ya Allah, sejahterakanlah seluruh keluarga Luna. Allahumma barik fiha wa fi maliha. Ya Allah, berkahilah Luna ini dan keluarganya dan hartanya. Ajarakillah, semoga Allah membalas pemberian Anda ini dengan sebaik-baik balasan. Bima ataita wa ataiti wa barakalaki, dan memberkahi untukmu. Bima abqaiti, semua hartamu yang masih kau pegang, masih tersimpan, masih tersisa. Tahu ya? Boleh dibaca artinya, boleh enggak. Cuman Allah lebih terkesan kalau kalian baca artinya. Tulis di mejanya, kan enggak apa ya, tulis. Tapi sesuaikan, nanti itu terus Allahumma sholli ala ali Luna. Atau yang sedekah namanya Ibu Khadijah. Allahumma sholli ala ali Luna. Salah nama. Jangan cuma hafal, harus tahu. Nanti Luna ganti nama yang bersedekah. Itu taruh di meja penerimaan zakat, ditulis, ditempel. Nanti kita bikin dua, mungkin dikasih pembatas yang berbahasa sana. Ustaz, sampai dua tempat terima zakat, yang zakat banyak, nanti datang ribuan orang. Nah, makanya perlu banyak. Yang laki-laki yang perlu. Tapi kita mengharapkan kalau bisa ada yang berwakaf, karena tanggung sekali ya. Kita sudah selesai tahap pertama, tapi dananya sudah selesai juga. Jadi musolanya tahap pertama hampir, dananya sudah selesai duluan. Kita berharap dananya belum selesai, harus datang lagi gitu. Kenapa orang tua dari suami lebih diutamakan daripada orang tua istri? Maksudnya apa ini? Orang tua dari suami lebih diutamakan, siapa yang utamakannya? Orang tua dari suami lebih diutamakan dari orang tua dari istri. Enggak tahu saya siapa yang utama. Semuanya diutamakan. Yang berbeda cuma di hati doang. Dalam perlakuan sama. Baik kita, orang tua kita maupun mertua disamakan dalam zahirnya. Dalam hati nggak bisa dipaksa. Dalam hati tentu ada berbeda. Jika emas disimpan setahun terus dibayar zakat, jika emasnya tidak pernah dipakai, disimpan lalu di akhir tahun dipakai, gimana? Ya ini dua khilaf ya. Satu yang mengatakan yang dizakati yang disimpan saja, satu bagian lagi yang dipakai juga dizakati. Nah, di antara dua khilaf ya ini mayoritas ulama mengatakan yang dipakai tidak, yang simpan saja. Nah, kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, yang dipakai, yang disimpan, yang dizakati, maka yang sudah disimpan 11 bulan dipakai, ya hilang zakatnya. Tapi jangan ngakalin zakat ya. Ngakalin, saya ada 1000 gram ini, simpan aja. Udah 11 bulan pakai semuanya. Boleh, simpanlah itu. Tinggal sehari lagi pakai semua. Tahu dari belakang diikuti begal. Kenapa? Dia bawa emas 1000 gram. Jangan sok-sokan sekarang ya. Keluar, Bapak Ibu di rumah, jangan buat sok-sokan pakai emas, kalung, pakai handphone mewah. Ya, jangan. Karena sekarang kemana-mana banyak yang intip, pakai senjata celurit, pakai ada yang maling langsung nembak saja dia. Orang lagi duduk di motornya, di pinggir jalan tembak, jatuh dia dari motornya orang ini. Langsung diambil motornya, motornya itu langsung dikebut, langsung nindas kepalanya ditembak. Kejam sekali sekarang. Nggak main. Kalau orang kan dia usir orangnya di motor, diambil motornya kan dirampok gitu. Ini dibunuhnya dulu. Ada videonya, dibunuhnya dulu baru dia ngebut. Baru. Padahal berapa dia jual motor itu? 700.000. Ngebunuh orang untuk 700.000. Ada yang sudah maling 7 motor baru ketangkap. Ada yang sudah belas-belasan baru ketangkap. Nah, saya tanya, korban yang belas-belasan itu diapain sama dia sebelum dia ketangkap itu? Hanya kalau Islam ngajarin orang maling potong tangan, betul itu. Kenapa? Orang maling motor semua pakai tangan, kunci itu diputar pakai tangan. Orang maling pakai tangan semua. Maka mencegah orang tidak maling lagi, potong tangannya. Pakai apa dia mau maling? Pakai mulut.
Bagaimana dia patah lagi? Ini pertanyaan yang tidak perlu saya jawab ya. Orang jangan cemen ya, jangan baper. Ada dari itu medsos? Ada. Dari Tante Linda, tantenya Haura dan Mazaya. Tantenya Haura dan Mazaya. Alhamdulillah, masih nanya juga. Kuotanya banyak berarti ini ya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin mau bertanya tentang permulaan surat Al-Quran yang dimulai dari huruf Hamim. Dari mulai surat Ghafir sampai Al-Ahqaf. Ketujuh surat itu secara berurutan di ayat 1 dibuka dengan huruf Hamim. Makna apa yang terkandung yang ingin disampaikan Allah dengan pembukaan surat yang sama? Apa yang Allah kehendaki dengan pembukaan sama? Alif Lam Mim, untuk Alif Lam Mim, Alif Hamim. Jawabannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui segala maksudnya. Semua ulama yang menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu namanya fawathihus suwar, pembuka surat. Alif Lam Mim Yasin, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Ra, Kaf Ya Ain Shad. Itu semua ulama sampai tabi'in tidak ada yang berani menafsirkannya. Semua mengatakan Allahu a'lam bimuradi. Allah lebih tahu maksudnya. Nah, ada pun ulama-ulama tafsir setelahnya ada yang mencoba menafsirkannya. Tapi setiap yang menafsirkannya ujung-ujungnya mana apa? Ini semua menjadi batal ini. Ya, apa ujungnya? Hanya Allah yang tahu semua maksudnya. Semua mufasir begitu. Itu mufasir yang hebat-hebat itu. Kelas hebat-hebat. Mukasir, Zawasari, Al-Qurtubi. Nah, lalu kalau saya menjawab apa? Saya berarti lebih hebat dari mufasir itu. Maka saya pun menjawab sama Adam bin Mulali. Dari Uminya Nasya. Umi Nasya. Ya. Ustadz, menerima zakat yang 8 asnaf itu apakah diberikan berdasarkan prioritas, dan amil zakat adalah pihak terakhir yang menerima ketika 7 asnaf itu sudah tersalurkan? Prioritas kondisi. Jadi yang pertama kali memang fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara orang yang tidak punya tempat tinggal dan kebutuhannya pokoknya tidak tercukupi. Masakin, maskanah punya tempat tapi tidak terpenuhi kebutuhan pokok. Itu bedanya. Lebih parah fuqara. Fuqara dulu baru masakin. Di antara fuqara dan masakin cari yang tidak meminta-minta dulu. Lisailina apa lisaili wal mahrum. Ya, yang tidak meminta-minta dulu baru yang minta-minta. Apakah amil itu terakhir? Enggak. Bahaya kalau terakhir, siapa yang mau ngelola? Amilnya ke miskin, gak bisa makan, gak bisa kendaraan, gak ada untuk ke kantornya yang menagih-nagih. Amil tetap didulukan. Ya, kalau harta zakat mal. Karena itu terkait dengan gajinya segala macam. Ya disebut amil, dia gak ada kerjaan lain. Dia hanya ngurus zakatnya sehari-harinya sepanjang tahun. Kalau dimaksud di setiap masjid sekali tahun, setiap Ramadan itu muncul, itu bukan amil, itu panitia zakat. Kalau panitia zakat dapat zakat? Tidak. Kalau kebetulan panitia itu miskin, dia dapat zakat karena sebagai miskin, sebagai fakir. Kalau dia kaya sebagai panitia zakat, namanya, ya itu nggak usah dikasih. Ya. Dia bukan amil, kenapa? Dia kebetulan bantu-bantu setiap tahun. Kerjaan harinya apa? Dia di PT angin sepoi-sepoi. Nah, dia di PT itu dapat gaji dan dia kaya, maka dia bukan amil. Jadi amil itu yang sehari-harinya memang kerjanya di situ saja, itu amil. Bahkan dalam pemberian kepada amil itu bukan hanya kebutuhan pokok ya. Yang diberikan kepada amil apa? Satu, kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan. Makanya rumahnya pun dari zakat. Rumahnya
Kemudian termasuk kendaraannya, bukan kendaraan mewah, kendaraan untuk bolak-balik mengurus zakat dari harta zakat juga. Jadi rumahnya pun diberikan dengan harta zakat. Bahkan dia menikah sekalipun dibiayai dengan harta zakat, termasuk dia mau bayar mas kawin dan lain-lain. Tapi setelah itu untuk anaknya ya harus diri sendiri. Nah ini kalau ambil itu bukan diterakhirkan. Nah tapi kalau pertanyaannya bagaimana dengan panitia mendadak setiap tahun? Baru terakhirkan itu. Ya itu terakhirkan itu. Karena dia orang kaya yang jadi panitia. Tapi kalau panitia itu orang miskin ya kasih juga, dulu nggak apa-apa. Tapi jangan melebihi yang lain sesuai dengan kuotanya saja. Ya. Jadi memang prioritasnya fakir, miskin. Kalau kondisinya lagi perang, dulu kan sabilillah. Kalau orang pada kenyang, lalu ada yang punya hutang melilit, nggak bisa bayar, kontrakan 6 bulan nggak bayar, dan nih, maka dia duluan. Jadi yang di duluan siapa? Kondisional, prioritas dan kondisional. Prioritas fakir, miskin. Nanti ada yang kondisional, yang kondisinya langsung kena duluan, itu duluan kan. Ada mu'alaf ini baru masuk Islam, cuma dia masih goyang hatinya itu. Cepatlah, walaupun dia kaya, kasihlah duluan dia misalkan, supaya hatinya mantap. Nggak ada mu'alaf, ya jangan cari-cari mu'alaf. Mana mu'alaf? Nggak usah kasih kalau nggak ada. Alihkan harta zakat kepada fakir dan miskin. Nah kalau sekarang zaman corona banyak krisis gini, mana yang prioritas? Fakir. Fakir apa? Yang tak punya tempat tinggal dan kebutuhan pokok tak tercukupi. Banyak sekarang pengontrak sudah tak mampu bayar. Nah ini golongan fakir. Untuk kontrak dia nggak ada bayar, susah, maka utamakanlah fakir. Apakah dia KTP warga setempat atau pendatang? Nggak usah bedakan pendatang atau warga setempat. Baik warga setempat maupun pendatang, kalau dia fakir duluan kan. Nah masih misalnya harta zakat ada 10 juta, fakirnya ada 5, dia butuh bayar kontrakan 500 sebulan, berarti 2,5 juta ya, kasihlah 5, 2,5 tambah 500 lagi 5 juta habis mereka 5 untuk hidupannya. Nah 5 jutanya baru untuk yang miskin, ya dia punya tempat tinggal tapi dia kurang pangannya. Nah itu prioritaskan. Jadi kalau fakir dan miskin kayaknya ini nomor 1, 2 itu nggak bisa diganti-ganti yang lain. Tapi kalau kita lagi perang dengan Israel, mungkin ya Alhamdulillah dulu nomor 1. Ya. Dari abinya Haura dan Mazaya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita berhutang untuk membantu orang lain yang kita tidak tahu apakah kita mampu membayarnya? Boleh nggak kita menghutang untuk orang lain, tapi kita nggak tahu kapan bayar? Ya kalau ada orang yang mau memberi hutang begitu, ya nggak apa-apa. Saya mau hutang tapi saya nggak tahu kapan bayar, saya membantu orang. Sebutkan niatnya untuk bantu orang. Kalau orang itu kasih ya nggak apa-apa. Ya kan kita sudah jelas jujur. Nah kalau orang yang masih hutang nggak bisa saya juga butuh. Kalau ada yang ingin hutang saya karena nggak bisa bayar, nggak tahu kapan bayar. Apa jaminan jam tangan? Berapa jam tangan? Ini buatan dari apa? Ya, 2 juta harga barunya. Kalau sekiannya 500.000. Ya udah, berapa utangnya? 400.000. Boleh. Nanti utang, kasih orang. Kasih tengah waktu sebulan bayar. Nggak bayar sebulan, maka jaminan boleh dijual oleh yang berpiutang. Nanti 500.000 laku, balikkan kepada orang tersebut 100.000, 400.000-nya sebagai pelunas hutang. Itu fungsi jaminan. Ya, jaminan itu boleh kalau sudah jatuh tempo yang berhutang tak mampu bayar, jaminan boleh diuangkan. Nanti dibayarkan hutangnya, sisanya kembalikan kepada pemilik barang atau pemilik jaminan. Jadi perlu jaminan. Kenapa? Orang yang memberi hutang juga butuh duit. Kadang-kadang dia butuh duit bulan depan, sekarang nggak terpakai. Ya udah, kamu mau bayar sekarang. Pakai jaminan supaya tidak was-was. Jangan sampai nanti pas hari yang tidak butuh nggak ada duitnya. Tapi sekarang jaminan apa ya? Jaminan sertifikat, jaminan apa? Sekarang nggak laku semua. Banyak sekarang yang jual rumah, jual apa, mau pinjam jaminan sertifikat
orang sekarang lagi tidak butuh rumah, orang sedang butuh makan. Banyak rumah dijual nggak laku-laku. Kalau masuk ke perumahan tuh tulis di pinggir dijual. Kasihan sekarang ini. Bahkan yang kerjanya di properti sekarang sudah menjerit juga. Biasanya properti nggak pernah turun kan harganya kan? Rumah itu selalu naik katanya. Nah untuk kasus corona ini turun semua. Apa ini? Ustaz, saya minta maaf, mohon doain ilmu saya. Mohon ridoin ilmu saya. Ya, saya ridho semuanya. Nah, ini ada orang yang mau minta maaf tapi takut menyebut namanya. Gak apa-apa, semua saya ridho. Gak ada yang saya tidak ridho. Kalau saya menegur sedikit, caranya memang begitulah, saya nggak bisa dipaksa. Ustaz, coba kalau negur kami kayak Agim dong. Nah, ya nggak bisa tuh. Agim juga nggak bisa cara saya. Ya, saya kalau saya ngomong menegur, kemudian suaranya agak tinggi, nggak ada bekas setelah itu, nggak ada yang saya lama-lamain, saya baper-baperin, nggak ada. Ya. Zakat pertanian bagaimana haulnya? Nggak ada haul. Wa atu haqqahu yauma hasadih, tunaikan zakat di hari memanennya. Jadi kalau padinya, apakah dihitung dari lebarnya sawah? Bukan. Bukan dari hasil, dari hasilnya. Kalau hasilnya berubah, ya hasilnya 595, itu ada khilafiyah juga. Ada yang kata 612 kilo, 612 kilo, maka ada zakatnya 10% untuk sawah yang tumbuh saja tanpa ada biaya tambahan pengairan. Kalau ada biaya pemupukan, beli obat, pupuk dan juga pengairan, maka zakatnya 5%. Berapa kilo 5% dari 600 kilo? Berapa? 5 kali 6, 30 kilo. Zakatnya 30 kilo lebih, karena 612. Jadi bukan dari lebarnya sawah ya, dari hasilnya. Misalnya haulnya nggak ada haul. Kalau pertanian nggak ada haul di hari memanennya, tapi untuk hasil pertanian yang tahan setahun, ya padi, kurma. Kalau panennya kangkung tahan setahun nggak? Ya nggak ada zakatnya sih. Saya ini pertanian saya tanaman hias mahal-mahal itu. Ada zakatnya? Nggak ada. Terus dari mana? Zakatnya perdagangan. Kalau tanaman hias itu dijual, ada hasil, maka setahun keluar zakatnya. Zakat perdagangan, bukan tanaman hias. Ya. Tuh. Dari ibunya Salsa. Dari Ibu Eti. Ya, silakan Bu Eti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, zakat mal diberikan untuk anak yang sedang belajar atau menuntut ilmu, bolehkah? Nah, kalau ada anak yang sedang berilmu, dia dewasa. Kalau udah balik boleh. Kalau dia dalam tanggungan, ya yang menanggungnya. Anak yatim misalnya enggak terima zakat. Siapa yang terima? Ibunya. Karena ibunya sebagai fakir atau sebagai miskin. Anak yatim terima zakat. Orang yang berilmu gimana? Posnya apa? Kalau dia posnya sebagai fakir, ngekos di tempat kuliahnya nggak bayar-bayar karena nggak ada uang, lagi baca kuliah di Mesir misalnya, kan diambil kan ya? Orang Mesir mau zakat apa dia? Boleh dia terima sebagai fakir atau miskin. Ya. Nah, soal apakah dia termasuk sabilillah? Nah, kalau dia termasuk sabilillah, dia juga terima zakat walaupun tidak fakir. Gimana sih menuntut ilmu sebagai sabilillah? Man salaka thariqan, ya, ya tabisu bihi ilman fa huwa fi sabilillah. Ya, siapa menuntut ilmu, ya, maka dia dianggap sabilillah. Nah, itu dalilnya, maka dia berhak atas zakat. Kalau mahasiswa, tapi kalau dia, kamu menuntut ilmu Pak, saya menuntut ilmu bagaimana meledakkan bom di masjid, di tempat ini. Bagaimana ilmunya? Apa ilmunya? Ilmu bagaimana meracun orang. Itu bukan untuk ilmu sabilillah, sabilillah syaitan. Ya. Kalau tahfiz gimana? Sabilillah. Makanya sabilillah itu memang berat. Kenapa beratnya? Karena syaitannya juga berat.
Kalau udah masuk pesantren banyak nggak betah, kabur. Saya mengalami awal-awal dulu. Kalau awal pesantren mulai pembelajaran pasti banyak yang kabur, 2 atau 3. Repot. Sudah kita cari-cari keliling dunia di terminal, semua cari, lapor polisi, tahu-tahu dia dibawa kasur rumahnya. Aduh, sudah teleponan semua, sudah diserahkan semua, lapor polisi. Memang gak betah. Kenapa? Sapi inilah, setan gak suka. Ya, gak anteng begitu. Nah, tapi untuk tahun ini gak ada yang kabur ya. Alhamdulillah. 2 tahun ini gak ada, 2 tahun. 3 tahun. 2 tahun ini gak ada yang kabur. 1. Ada, jangan sebenarnya ada. Sudah. Gibah, kalau sebenarnya gibah. Ini puasa, nggak boleh gibah. Dari ibunya Dinar. Dari Ibu Ustazah Nunung. Ya. Oh ada tuh, Dinar. Dinar dizakatkan ya Bu, Dinar dizakatkan. Kalau sampai punya uang 20 dinar, nah, maka dinarnya dizakatkan. Kalau sampai 20 dinar. Itu 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas. Ustaz, bagaimana dengan mualaf yang mampu, apakah tetap menerima zakat? Mualaf yang mampu tetap dikasih zakat, terserah dia terima atau tidak. Ya, dia baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih bingung dia. Jatuh miskin, padahal dia kaya tuh. Kalau saya masih Islam jatuh miskin, tahu tinggal zakat. Wah, benar berarti kalau saya masih Islam nggak akan miskin saya. Baru masanya udah ada zakat. Maka mu'allaf artinya apa? Yang dilembutkan. Mu'allif orang yang melembutkan, mu'allaf orang yang dilembutkan atau orang yang ditenangkan hatinya. Jadi ditenangkan dia dengan harta zakat. Kenapa? Karena dia nggak tenang. Kalau saya masuk Islam nanti saya miskin. Bagaimana makan sehari-hari? Bagaimana tahu-tahu orang Islam ngasih dia? Oh tenang dia. Ternyata umat Islam dermawan. Padahal dermawan apa? Cuma ngasih zakat doang. Kalian enggak. Habis sebenarnya umat Islam itu dermawan ya. Zakat itu hanya pengajaran sekali setahun. Tapi anjuran bersedekah itu setiap saat, bahkan bukan sekali setahun saja, bukan sekali sebulan, tapi kapan? Setiap malam, setiap siang. Apa ayatnya? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang selalu menginfakkan amwal. Tunggal atau jamak? Jamak. Amwal, menginfakkan amwal, harta yang banyak. Bil-laili wan-nahar, setiap malam, setiap siang. Sebenarnya begitu sifat orang beriman. Setiap malam, setiap siang berinfak itu. Bukan sekali setahun, itu wajibnya. Tapi yang sunnahnya setiap malam, setiap siang. Infak apa saja. Kalian berinfak bisa nggak? Bisa. Makan, sahur, atau buka puasa. Ada tulangnya, infakkan kepada kucing. Infak. Ya, atau kasihkan lele itu. Berinfaklah kepada lele dan kucing. Jangan di tulangnya. Saya rakus dimakan juga tulangnya. Keselak kali ya. Nanti kucing dimakan. Ya. Nanti mubazir Ustaz kalau nggak dimakan tulangnya. Ya kalau satu makanlah. Ya, tulang ketemu tulang, mana yang paling kuat? Gigi kan tulang. Kau tahu ini tulang giginya. Kalau dia mau tulang, patah giginya ya tulang giginya ini kok. Itu ya. Ada lagi? Dari mamanya Sada. Mamanya Sada ya. Ini yang pada tanya nih yang kuotanya paling banyak nih. Alhamdulillah masih kaya apinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh saya berzakat kepada guru ngaji? Boleh. Berzakat kepada guru ngaji boleh. Asalkan syarat fakir, miskin, atau sabilillah. Guru ngaji dari mana? Dia dari NTT. Guru ngajinya nggak bisa pulang lagi karena di lockdown, nggak bisa apa-apa, tinggal sendirian di sini. Ibunya jauh, ayahnya jauh, saudaranya jauh, keluarganya jauh, menderita.
pikiran melambang buana ke NTT, teringat kamu halaman, jalan-jalan itu telusuri, pinggir-pinggir gang, teringat teman-teman, sedih berkepanjangan, tiba-tiba dikasih zakat, tenang hati. Nah, bukan hanya dari NTT, ya dari guru juga, guru ngaji. Baik, demikianlah anak sekalian untuk hari ini, mudah-mudahan faedah manfaat, sedikit-sedikit tapi berfaedah. Diberi harta yang berlimpah, tapi barokah, bukan yang memfitnah. Harta yang berlimpah barokah, halal thayyibah, sehingga kita bisa berzakat, membantu orang banyak. Tidak hanya zakat, tapi juga membantu untuk kehidupan sehari-hari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mari kita akhiri dengan doa, dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.